Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan lahir dan batin. Kembali pada mata pelajaran sejarah Indonesia. Tetap bersama saya Aji Prasetyo. Kita akan membahas mengenai penjelajahan samudra bangsa Eropa. Latar belakang penjelajahan samudra yang tentunya dilakukan oleh bangsa Eropa. Peristiwa utama yang melatar belakangi penjelajahan samudra oleh bangsa Eropa yakni runtuhnya Konstantinopel akibat serangan Turki Utsmani pada 1453 Masehi. Menurut catatan Sadirman dan Amurwani dalam Sejarah Indonesia tahun 2014, Konstantinopel dikuasai Turki Utsmani. Situasi ini menyebabkan akses perdagangan internasional di kawasan Laut Tengah terhambat. Dampaknya, harga rempah-rempah di Eropa melambung tinggi sehingga bangsa-bangsa imperialis dari barat, termasuk Portugis dan Spanyol, mencari komoditi ke negeri kawasan timur jauh hingga kepulauan Nusantara. Jadi karena sudah dikuasai Turki, maka para pedagang Eropa itu dibatasi keleluasaannya. Faktor pendorong penjelajahan samudra. Dengan kemahirannya dalam pelayaran, selain itu dalam perburuan mutiara dari timur atau rempah-rempah, ada juga faktor yang mendorong penjelajahan samudra. Yang pertama, adanya semangat penaklukan atau reconquista terhadap orang-orang yang beragama Islam. Yang kedua, adanya perkembangan ilmu pengetahuan, yaitu pada masa Renaissance. Yang ketiga, adanya teori heliosentris. Ini juga efek dari Renaissance. Penemuan teknologi pembuatan kapal dan navigasi, atau ditemukannya kompas. Kisah perjalanan Marco Polo. Selanjutnya, memperoleh keuntungan kekayaan yang sebanyak-banyaknya. Dan yang terakhir, semangat 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Nah, mari kita bahas satu-satu secara rinci. Yang pertama, adanya semangat penaklukan atau reconquista. Reconquista adalah upaya penaklukan kembali Andalusia, Spanyol, oleh kaum Kristen Eropa. Peristiwa reconquista terjadi dalam rentang waktu yang sangat panjang. Awal peristiwa reconquista ditandai dengan pertempuran Covadonga sekitar tahun 720 Masehi hingga jatuhnya keamiran Islam Granada pada 1492 Masehi dan berakhir 1491 Masehi. Castilla dan tentara salib mengepung Bani Ahmar yang saat itu berpusat di kota Granada. Kemudian pada tanggal 2 Januari 1492, Bani Ahmar menyerah dan menyetujui perjanjian damai yang mengharuskan ia keluar dari Spanyol. Kenapa kok sampai kalah? Ada dua penyebab. Yang pertama, adanya perpecahan serius di kalangan kaum Islam Spanyol yang disebut dengan masa Mulk al-Tawaif atau raja-raja golongan. Pada masa ini muncul keamiran-keamiran atau provinsi kecil pasca keruntuhan Khalifah Umayyah di Spanyol. Jadi
sudah tidak lagi bersatu menjadi kerajaan besar sehingga kekuatannya lebih besar pula, tapi berpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil sehingga mudah untuk dikalahkan. Yang kedua, bersatunya kaum Kristen di kawasan utara Spanyol. Pada perkembangannya, kerajaan-kerajaan Kristen kecil Eropa seperti Leon, Castilla, dan Aragon sepakat bersatu demi meruntuhkan eksistensi Islam di wilayah Spanyol. Jadi berkebalikan ya, di golongan Islam atau kaum Islam di Spanyol itu mulai bercerai-berai dengan menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Sebaliknya, kaum Kristen justru bersatu. Sehingga tentunya seperti apa kata pepatah, bercerai kita runtuh dan bersatu kita teguh. Atau dibalik, maaf, kebalik. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi kalau bersatu maka kekuatannya akan bertambah besar. Sehingga pada kondisi ini umat Islam di Spanyol akhirnya kalah. Yang selanjutnya, perkembangan ilmu pengetahuan. Adanya keinginan mengetahui lebih jauh mengenai rahasia alam semesta, keadaan geografi, dan bangsa-bangsa yang tinggal di belahan bumi lain yang sering dikenal dengan istilah Renaissance. Perkembangan ilmu dan teknologi berkembang pesat karena masyarakat dunia mulai jenuh dengan dogma-dogma agama yang terlalu mengekang pengembangan pemikiran atau kebebasan intelektual yang terjadi di abad pertengahan. Tak pelak ilmu-ilmu dan budaya yang umumnya berasal dari zaman Yunani dan Romawi kembali dipelajari dan dikembangkan. Adapun berkembang dan diikuti oleh eksplorasi ke penjuru dunia sebagai pendukung berkembangnya teori tentang bumi. Diawali dengan mencari pembuktian tentang bumi itu bulat, para penjelajah dan ilmuwan menemukan wilayah-wilayah atau daratan baru yang dikunjungi. Dipelajari dari eksplorasi lebih jauh demi memuaskan dahaga pengetahuan manusia. Hal-hal baru pun ditemukan di daratan baru dan mendorong mereka untuk mencari wilayah-wilayah lain untuk dieksplorasi. Yang ketiga, adanya teori heliosentris yang dikemukakan oleh Copernicus. Ini gambar perwujudan dari teori heliosentris. Sebelum muncul teori heliosentris, teori awal yang muncul terkait dengan sistem tata surya kita adalah teori geosentris. Teori ini dikemukakan oleh seorang ahli dari Yunani bernama Claudius Ptolemeus. Teori geosentris menyatakan bahwa semua objek dalam tata surya kita bergerak relatif terhadap bumi. Jadi bumi yang menjadi pusatnya. Dengan kata lain, menurut teori geosentris, bumi merupakan pusat tata surya. Jadi bumi menjadi pusatnya. Teori ini bahkan dipercaya selama hampir 1400 tahun lamanya. Sebab jika kita tengah Sebab jika kita memperhatikan benda-benda langit di sekitar kita, benda-benda tersebut tampak tengah bergerak mengelilingi bumi. Observasi umum kedua yang mendukung model geosentrik adalah bumi tampaknya tidak bergerak dari sudut pandang pengamat yang berada di bumi, bahwa bumi itu solid, stabil, dan tetap di tempat. Dengan kata lain,
benar-benar dalam posisi diam. Teori ini juga didukung oleh para ilmuwan lain seperti Socrates, Plato, Aristoteles, Thales, Anaximander, dan Pythagoras. Kemudian muncul teori heliosentris seperti yang kita kenal sampai sekarang dan digambarkan seperti pada gambar kedua di bawah. Teori geosentris memiliki kelemahan yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmuwan pada saat itu. Kelemahan tersebut yaitu apabila bumi merupakan pusat dari alam semesta dan jika objek lain mengitari pada sumbu berbentuk lingkaran, kenapa bisa suatu planet memiliki background bintang yang berbeda-beda pada waktu tanggal yang sama? Sehingga Nicolaus Copernicus melalui buku yang dia tulis dengan judul De Revolutionibus Orbium Coelestium tahun 1543 Masehi berpendapat bahwa semua planet termasuk planet bumi mengitari matahari. Kopernikus menulis bahwa alam semesta terdiri dari 8 spheres atau batasan lintasan. Lintasan di sini dihitung dari lintasan terluar yang disebut sebagai lintasan 1, yang mana Kopernikus menyatakan bahwa di luar dari lintasan 1 merupakan objek langit yang tidak bergerak, bintang yang tidak bergerak, dengan pusat dari sistem bintang yang juga tidak bergerak. Kemudian, lintasan 2 merupakan orbit dari planet Saturnus hingga lintasan ketujuh merupakan lintasan orbit planet Merkurius dan hingga berakhir di lintasan ke-8 yaitu matahari itu sendiri. Teori dari Kopernikus inilah yang sekarang kita kenal sebagai teori heliosentris. Ya, karena bumi itu bulat, maka para penjelajah samudra itu berpendapat kalau dari Eropa berlayar ke arah barat atau berlayar juga ke arah timur, maka pasti akan sampai ke tempat semula yaitu Eropa. Hal ini yang menjadi faktor yang kuat bagi para penjelajah samudra. Selanjutnya, penemuan teknologi pembuatan kapal dan navigasi atau kompas. Itu gambar kapal pada masa itu yang sering digunakan. Nah, gambar kedua itu gambar kapal yang digunakan untuk menjelajah samudra. Jadi, pada awalnya perahu atau kapal yang digunakan atau yang berkembang pada masa sebelum penjelajahan itu berukuran sedang dengan single layar. Maksudnya single layar itu adalah satu layar pada setiap tiangnya. Kemudian ditemukan teknologi pembuatan kapal dengan ukuran yang besar sehingga mampu membawa muatan yang banyak dan lebih kuat menerjang ombak, serta kombinasi layar segi 4 dan segitiga yang mampu menangkap angin dengan baik sehingga dapat melaju dengan cepat. Nah, teknologi yang selanjutnya yang sangat mendukung adalah kompas. Ditemukannya kompas sebagai petunjuk arah membuat bangsa Eropa melakukan penjelajahan mencari dan menemukan dunia baru. Kompas memudahkan perjalanan mereka saat mengarungi atau pelayaran di lautan, karena kompas bisa menjadi petunjuk arah utara dan selatan saat berada di lautan.
Ini menjadi salah satu yang mendorong bangsa Eropa melakukan perjalanan dan menemukan bumi Nusantara. Faktor pengaruh yang selanjutnya adalah kisah perjalanan Marco Polo. Marco Polo adalah seorang pedagang dari Italia yang pernah menyusuri Jalan Sutra. Ia pergi ke Tiongkok semasa berkuasanya dinasti Mongol. Setelah perjalanan yang sangat panjang, Marco Polo dan keluarganya berhasil mencapai Cina. Mereka disambut oleh penguasa daratan Cina kala itu, yaitu Kublai Khan, yang sangat tertarik dengan kisah Marco Polo mengenai wilayah Eropa. Kublai Khan lalu mengangkat Marco Polo sebagai duta besarnya dan mengirimnya dalam sejumlah misi di dalam negeri maupun keluar Cina, seperti Tibet dan Myanmar. Hal ini membuat Marco Polo menjadi orang Eropa pertama yang melihat negeri-negeri di timur lebih banyak dibandingkan orang Eropa lainnya. Bersama dengan ayah dan pamannya, Marco Polo tinggal di Cina selama 20 tahun sambil mempelajari bahasa dan kebudayaan bangsa Asia. Ia terkenal karena kisah-kisahnya yang sangat menarik dan aneh bagi bangsa Eropa. Kisah perdagangannya dari Italia ke Cina dituangkan dalam buku Book of Various Experience. Buku tersebut mengilhami penjelajah samudra untuk bisa sampai pada tempat-tempat yang dikisahkan di dalamnya, sehingga mereka mampu mengulang kesuksesan penjelajah Eropa pendahulunya, yakni Marco Polo. Ya, jadi Marco Polo ini mengilhami dengan bahasa mudahnya itu, kalau Marco Polo bisa, maka orang Eropa lain juga bisa sampai ke dunia timur, yaitu Asia. Yang selanjutnya adalah ingin memperoleh keuntungan. Rempah-rempah merupakan komoditas utama dengan nilai jual yang tinggi atau mahal di Eropa pada waktu itu. Rempah-rempah memiliki manfaat utama untuk dijadikan bahan pengobatan dan kesehatan. Kedatangan mereka berambisi untuk berburu dan menguasai rempah-rempah langsung dari sumbernya. Hal ini ditempuh semata-mata demi mendapatkan keuntungan yang besar. Dengan membeli ke tempat aslinya atau sumbernya, maka akan mendapatkan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan membeli di Konstantinopel yang sudah dikuasai oleh Turki Ottoman. Ya, kalau belinya di Konstantinopel, harganya itu bisa berkali-kali lipat dibandingkan membelinya di Nusantara. Yang terakhir yaitu semangat 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Yang pertama, Gold. Dalam bahasa Inggris, Gold diartikan sebagai emas. Semboyan satu ini mengacu pada keinginan memburu kekayaan dan keuntungan dengan mencari dan mengumpulkan emas, perak, dan bahan tambang berharga lainnya. Selanjutnya adalah glory. Glory atau kejayaan didasari pada anggapan bahwa suatu negara dianggap jaya apabila negara tersebut mempunyai koloni atau tanah jajahan yang luas. Istilah ini juga menjadi rangsangan mental yang mencakup rasa berjaya, rasa hebat, rasa juara, dan rasa penakluk. Yang ketiga, gospel. Gospel memiliki maksud bahwa bangsa Eropa memiliki keinginan menyebarkan agama. Pada masa itu, penjelajah bangsa Eropa juga bertujuan untuk menyebarkan agama pada penduduk di daerah yang dikuasainya.
Ini karena misi menyebarkan agama dianggap sebagai tugas suci, sehingga setiap kapal yang berlayar menjelajah samudra diikut sertakan seorang misionaris Kristen. Ya, hampir sama ya dengan Islam. Kalau Islam, bagi orang yang bisa mengislamkan orang non-muslim, maka dia akan mendapatkan surga nantinya. Hampir sama dalam makna harfiah, makna perasaannya, maksudnya itu. Dari segi rasanya itu sama. Kalau di Kristen itu dianggap tugas suci, tentunya kalau orang yang sudah melaksanakan tugas suci pasti dia akan mendapatkan hal yang positif. Pelayaran bangsa Eropa menuju Nusantara atau Indonesia. Tadi diawali dengan gambar. Yang pertama adalah Portugis. Itu adalah gambar Bartholomeus Dias. Bartholomeus Dias berlayar dari Lisabon, ibu kota Portugal. Dalam perjalanannya, ia berlayar dengan mengambil rute menyusuri pantai barat Afrika pada tahun 1486 yang akhirnya sampai di ujung selatan benua Afrika. Dia terpaksa berhenti karena daerah tersebut ombaknya cukup besar dan angin bertiup kencang. Sehingga Bartholomeus Dias itu memilih kembali ke Portugis. Penjelajah yang kedua dari Portugis adalah Vasco da Gama. Kita perhatikan sejenak jalur lintasannya. Vasco da Gama adalah bangsawan dan penjelajah Portugis yang menjadi orang Eropa pertama berhasil mencapai India melalui jalur laut. Dalam ekspedisinya, Vasco da Gama berlayar melalui pantai barat Afrika, melewati Tanjung Harapan dan sampai di India pada Mei 1498. Vasco da Gama dan diterima dengan sangat baik setelah kembali ke Portugal dan dikirim lagi dalam ekspedisi kedua ke India tahun 1502. 2-3 hari kemudian Vasco da Gama kembali lagi ke India, kali ini sebagai wakil raja. Dia meninggal di sana tahun 1524 karena sakit. Yang selanjutnya adalah Alfonso de Albuquerque. Pada tahun 1503, Alfonso berangkat pada ekspedisi pertamanya ke timur. Alfonso berlayar hingga sampai ke Tanjung Harapan dan India. Pada tahun 1510, Alfonso menaklukkan kota Goa dan menjadikannya sebagai basis kekuasaan Portugis di India. Pada tahun 1511, Alfonso memimpin ekspedisi yang menaklukkan kota Malaka, pusat perdagangan rempah-rempah di Asia Tenggara. Pada tahun 1512, Alfonso mengirimkan kapal dipimpin oleh Antonio de Abreu dan Francisco Serrao dalam pelayarannya ke Maluku yang merupakan asal mula rempah-rempah.
sekarang Spanyol. Pada bangsa Spanyol, tokoh penjelajahan yang pertama adalah Columbus. Pada 3 Agustus 1492, Columbus memulai penjelajahan pertamanya dari Spanyol dengan 3 kapal yaitu Nina, Pinta, dan Santa Maria. Pada 12 Oktober, kapal-kapal itu mendarat di San Salvador, Kepulauan Bahama, bukan di Hindia Timur seperti yang diasumsikan Columbus. Pada September 1493, Columbus kembali ke Amerika hanya untuk menemukan pemukiman Hispaniola yang ditinggalkannya dan ternyata telah hancur. Ia lantas menugaskan 2 saudaranya, Bartolomeo dan Diego Columbus, untuk membangun kembali daerah tersebut. Pada Mei 1498, Columbus melakukan penjelajahan ketiganya melintasi Atlantik. Columbus mengunjungi Trinidad dan daratan utama Amerika Selatan sebelum kembali ke Hispaniola. Sepanjang 1502, Columbus sempat berlabuh di Jamaika, Honduras, Puerto Castilla, Nicaragua, Costa Rica, dan Panama. Pada 1504, Columbus kembali ke Spanyol dengan tangan kosong dan akhirnya meninggal pada 1506 karena sakit. Yang selanjutnya adalah Ferdinand Magelhanes. Pada 20 September 1519, Magellan berlayar dari Sanlúcar de Barrameda di Spanyol Barat Daya, mengomandoi 5 kapal kecil. Pada 28 November 1520, Magellan sampai di Samudra Pasifik. Ia mencapai lautan yang ditemukan Vasco Nunes de Balboa 7 tahun sebelumnya. Lautan itu terlihat tenang sehingga Magellan menamainya Pasifik, yang berarti damai. Setelah 100 hari berlayar, armada Magellan mencapai pulau-pulau yang sekarang disebut Filipina di Limasawa. Magellan menegosiasikan alinasi pertama Spanyol di Pasifik. Di Cebu, dia mengajak raja dan para pengikut utamanya memeluk agama Kristen. Dari Cebu, Magellan berlayar ke pulau tetangga, yaitu Pulau Mactan. Di pulau ini, Magellan terlibat pertikaian dengan penduduk pulau, dan Magellan terbunuh pada 27 April 1521. Yang selanjutnya adalah Juan Sebastian Elcano. Rute pelayaran yang dilakukan oleh Sebastian Elcano sebenarnya sama dengan yang dilakukan oleh Ferdinand Magellan. Hal ini dikarenakan mereka berada dalam satu rombongan kapal yang melakukan misi penjelajahan samudra yang sama. Ekspedisi ini terdiri dari 5 kapal, Concepcion, San Antonio, Santiago, Trinidad, Victoria dengan kekuatan 241 orang pada tahun 1519. Pada tanggal 28 November 1520, 3 kapal berlayar ke Samudra Pasifik dan 19 awaknya tewas sebelum sempat mencapai Guam pada tanggal 6 Maret 1521. Pada tanggal 27 April 1521, Magellan terbunuh dan mereka dikalahkan oleh penduduk asli dalam pertempuran Mactan. Pelaut yang masih hidup kebingungan siapa yang harus meneruskan kepemimpinan Magellan.
pemimpin akhirnya ditentukan melalui voting dan kepemimpinan dibagi dua antara Duarte Barbosa dan João Serrao. Yang naasnya juga tewas 4 hari kemudian dibunuh Raja Humabon. Misi ini menjadi bencana dan João Lopes de Carvalho berinisiatif mengambil alih komando dan berputar-putar di sekitar kepulauan Filipina. Victoria dikomandoi Delcano bersama 17 orang pelayar asli dan 4 orang Timor meneruskan perjalanan melalui India dan Samudra Atlantik. Mereka sampai di San Lucar de Barrameda pada 6 September 1522. Antonio Pigafetta, seorang terpelajar dari Italia, adalah salah satu kru Magellan dan Delcano. Ia menulis catatan perjalanan ini dan menurutnya perjalanan ini mencapai 81.449 km. Sampai sini dulu karena masih ada 2 negara yaitu Inggris dan Belanda. Untuk mencegah durasi video yang terlalu panjang, sehingga saya selesaikan sampai sini dulu. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.